puncak kebahagiaan Abah Guru sekumpul, didampingi ayahandanya memimpin pengajian besar, ditulis ulang oleh Shodikur Rifki Nur, Haji Abdul Ghani, sebagai seorang ayah yang mensyukuri kemampuan sang anak dalam penguasaan ilmu agama. Maka Haji Abdul Ghani mewujudkan rasa syukur itu dengan caranya sendiri. Masih segar dalam ingatan, almarhum Haji Irsyad Zain dalam pagar, bagaimana Haji Abdul Ghani memberikan sumbangan moral dan tenaga untuk sang anak. Setiap hari Ahad merupakan hari-hari wujud rasa cintanya untuk pengajian putra sulungnya itu. Tatkala matahari sudah memasuki asyar menuju petang, pria tua itu mulai membuka aktivitasnya seperti menghidupkan api di tungku untuk memasak air, apalagi jumlahnya tidak sedikit. Sambil menunggu waktu mendidih, beliau akan sibuk hilir mudik antara rumah dengan musola Darul Aman Keraton. Tempat pengajian berlangsung setiap malam Senin dimulai dengan sholat maghrib berjamaah. Di musola itu, beliau bukan hanya datang untuk membuka pintu dan jendela, melainkan juga mengatur saf, membersihkan, menyiapkan pengeras suara sampai hal yang kecil penunjang kelancaran pengajian. Yang paling mengesankan saya, tatkala beliau Haji Abdul Ghani bolak-balik untuk menghidupkan dapur perapian dupa yang biasa dipasang di antara jamaah dan guru Zaini, sambil terbungkuk beliau mengangkat dan merapikannya. Kenang Haji Irsyad Zain yang juga biasa disapa Abu Daudi ini tentang sosok luar biasa Abdul Ghani dalam memberikan sokongan moral terhadap pengajian anaknya ini. Sampai di sana, rutinitas mingguannya ini belum berakhir dan biasanya hanya dibatasi jeda dengan kewajibannya melaksanakan sholat maghrib. Saat itulah jamaah sudah dalam kondisi hibak dan membludak di kampung Keraton Martapura itu. Usai sholat maghrib itulah, Haji Abdul Ghani langsung menyeduh minuman kopi atau teh di teko cirat besar. Dalam keadaan panas itulah, beliau membawanya menuju ke dalam musola lalu menuangkannya ke dalam gelas-gelas yang sudah diatur rapi. Minuman hangat siap saji itu lalu dibagikannya ke jamaah yang ada di bagian depan yang rata-rata berusia tua. Bila sudah selesai, baru dia beringsut dari membludaknya jamaah, sambil membawa nampan-nampan kosong. Beliau Haji Abdul Ghani tak selalu berada di deretan jamaah tatkala pengajian berlangsung, biasanya hanya mendengarkan dari rumahnya yang hanya dipisahkan jalan kampung dan sebuah pekarangan. Tetapi di rumah beliau pun, sudah penuh dengan jamaah pula. Kisah Haji Irsyad Zain. Yang luar biasa dari Haji Abdul Ghani ini adalah beliau melakukan pekerjaan rutin ini dalam kondisi belum pulih benar dari sakit stroke yang dideritanya, tetapi semangatnya untuk menolongi dan membantu pengajian sang anak, tidak pernah pudar. Kegiatan yang dilakukan Haji Abdul Ghani itu pada akhirnya mewarnai pengajian di keraton itu. Jamaah saat itu banyak yang menggambarkan kehadiran sang ayah itu menjadi puncak kebahagiaan Guru Ijai sebagai seorang ulama yang dicintai banyak orang. Bertahun-tahun kesempatan emas itu mereka nikmati, sampai akhirnya Haji Abdul Ghani dipanggil sang kholik. Beliau dimakamkan di sekitar komplek makam Patih Mangun Jaya, yang letaknya tak jauh dari musola Darul Aman, Kampung Keraton, Martapura. Dikutip dari tabloid Serambi Ummah,